Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Hari ini saya sedang di Kabupaten Bandung di daerah Dayakolot, Kota Tua. Habis bakar ikan bogo. Apa itu bahasa Indonesianya ikan bogo? Ikan bogo itu kalau nggak salah ikan gabus, maknyos bro. Tanpa pakai garam, tanpa pakai pecin, tanpa pakai kecap, rasanya tetap enak. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kehabiban. Dulu pernah ada yang nantang saya, Ustadz, tolong bahas masalah kehabiban. Berani nggak? Ya berani, Mas Bro. Kenapa harus takut? Dalil Al-Qur'annya jelas, Mas Bro. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah tidak melihat siapa kamu. Allah tidak melihat harta kamu. Allah tidak melihat ilmu kamu. Allah tidak melihat berapa kitab yang kamu kuasai. Allah tidak melihat mobil. Allah tidak melihat bajumu, rupamu. Yang Allah lihat hanyalah ketakwaan. Bahkan Allah tidak melihat kamu keturunan siapa. Apakah keturunan Nabi atau bukan keturunan Nabi. Kalau ngomong-ngomong keturunan Nabi, kita semua ini adalah keturunan Nabi, Mas Bro. Nabinya Nabi Adam. Jadi kalau keturunan Nabi disebut Habib, berarti kita semua ini Habib. Gak mungkin kita keturunan monyet, gak mungkin kita keturunan kebo, gak mungkin kita keturunan gajah. Kalau kita keturunan monyet, monyetnya udah gak ada sekarang, karena sudah jadi kita. Kalau kita keturunan kebo, kebonya udah gak ada sekarang, karena sudah jadi kita. Kalau kita keturunan gajah, gajahnya sudah gak ada, karena sudah jadi kita. Kita ini semua keturunan Nabi. Kalau ada yang mengklaim saya keturunan Nabi Muhammad, pantas dihormati, pantas dimuliakan, kalian harus tunduk kepada saya. Kalau tidak tunduk kepada saya, kalian haram masuk surga. Justru orang-orang seperti ini memalukan diri sendiri. Karena dalam Al-Quran sudah jelas, Mas Bro. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah tidak melihat keturunan kamu, tetapi yang Allah lihat adalah ketakwaan. Seberapa bagus syahadat kamu, seberapa hebat sholat kamu, seberapa hebat zakat kamu, seberapa hebat puasa kamu, seberapa hebat haji kamu, seberapa hebat kasih sayangmu kepada seluruh umat manusia, itulah yang Allah lihat. Jadi kalau ada Habib yang ingin dimuliakan, tetapi akhlaknya tidak mulia, ini lucu, Mas. Harusnya ente malu. Kalau benar ente keturunan Nabi, tolong. Nabi itu akhlaknya Al-Quran, hatinya Qurani, pemikirannya Qurani, lisannya Qurani, perbuatannya Qurani. Maka kalian yang keturunan Nabi, katanya keturunan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, jangan bikin malu Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Akhlak kalian harus Qurani juga. Pemikiran kalian harus Qurani, lisan kalian harus Qurani, perbuatan kalian pun harus Qurani. Lah, kalau hati kalian aja jahat, pemikiran kalian jahat, lisan kalian jahat, perbuatan kalian jahat, emang pantas orang seperti itu dimuliakan? Meskipun kalian keturunan Nabi, kalau akhlak kalian busuk, bejat, tidak Qurani, sorry Mas Bro, tidak ada keharusan, tidak ada kewajiban umat Islam untuk memuliakan orang-orang tersebut, meskipun mereka turunan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Nabi hatinya berpedoman kepada Al-Quran, pemikirannya berpedoman kepada Al-Quran, lisannya berpedoman kepada Al-Quran, bahkan perbuatannya pun berpedoman kepada Al-Quran. Makanya Nabi disebut Quran berjalan. Nabi dengan jelas melaksanakan ayat Inna akramakum indallahi atqakum. Allah tidak melihat siapa kamu, tetapi yang Allah lihat ketakwaanmu. Maka Nabi pun seperti itu.
ketika mencari pasangan untuk Siti Fatimah, anak kesayangan Nabi, Nabi tidak melihat berapa kekayaannya, tidak melihat seberapa tinggi ilmunya, tidak melihat keturunan siapa, tetapi yang Nabi lihat adalah ketakwaan dari Sayyidina Ali. Ternyata Sayyidina Ali ini tidak hanya cerdas, tidak hanya takwa, dia ini merupakan sebuah sosok anak muda yang cerdas otaknya dan cerdas akal. Nah, kalian keturunan Nabi yang katanya cucu Nabi, pantasnya itu bukan cucu tapi keturunan, ya harusnya tiru dong. Lihat putra putri Nabi, cucu Nabi, akhlaknya seperti Nabi. Kalau kalian memang benar-benar ngaku keturunan Nabi, akhlaknya pun harus 99,99% seperti Nabi akhlaknya. Qur'ani, hatinya Qur'ani, pemikirannya Qur'ani, lisannya Qur'ani, perbuatannya Qur'ani. Ini kelakuan di video tersebut ini mempermalukan. Gak ada perintah dalam Al-Quran untuk memuliakan Habib, tidak ada. Yang ada itu dari hadis ada, kalau dari Al-Quran gak ada. Jangan bohongi umat. Allah tidak melihat siapa kamu, tetapi yang Allah lihat adalah ketakwaan. Nabi menjalankan ayat ini. Maka ketika Nabi meninggal, yang dipesankan kepada umat, kepada para sahabat, bukan istrinya, bukan anak cucunya, tetapi yang dipesankan oleh Nabi kepada para sahabat, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Jagalah umatku, jagalah umatku, jagalah umatku. Sayangi umatku, sayangi umatku, sayangi umatku. Kasihani umatku, kasihani umatku, kasihani umatku. Kalau ada umat Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, meskipun dia pengemis, wajib kiranya dia kita muliakan. Jika dia memang punya akhlak yang mulia. Kalau ada seorang PNS, akhlaknya mulia, hatinya mulia, lisannya mulia, pemikirnya mulia, perbuatannya mulia, maka wajib kita muliakan. Jikalau ada seorang TNI Polri, akhlaknya mulia, bukan keturunan Nabi, maka wajib kita muliakan. Karena Allah dan Rasulullah SAW memuliakan seseorang dilihat dari ketakwaannya, bukan dari nasabnya. Jadi kalau ada yang ngaku Habib, tetapi akhlaknya tidak mulia, maka tidak ada kewajiban untuk memuliakan Habib tersebut. Tetapi ada kewajiban watawasau bil haq watawasau bis sabr. Menasehati dalam kebaikan, menasehati dalam kesabaran. Siapapun yang tersesat, wajib tidak kita ingatkan. Setelah kita ingatkan, dia tidak mengikuti apa yang kita sampaikan, hidayah itu datangnya dari Allah, bukan dari kita. Jadi dalam video tersebut saya miris dan juga Mas Bro, ada seorang Habib bertindak kurang ajar, biadab, kejam, bajingan, sampai menampar seorang ustadz dengan sandal. Bahkan seorang wanita menyiramkan air, untung nggak kena kepada ustadz tersebut. Saya mau tanya, apakah Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW bertindak kasar kepada musuh-musuhnya, bertindak kasar kepada orang-orang yang menghinanya? Tidak, Mas. Meskipun dia dihina, meskipun dia dizolimi, Nabi Muhammad tetap tersenyum dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menjaga firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wasabr. Hei orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as-sabirin, Allah beserta orang-orang yang sabar. Dicaci maki, sabar. Dibully, sabar. Dipitnah, sabar. Dijelek-jeleki, sabar. Dizolimi, sabar. Perintahnya jelas, innallaha ma'as-sabirin, Allah beserta orang-orang yang sabar. Nabi Muhammad Rasulullah menjalankan ayat tersebut, maka Nabi pun sabar ketika dibully, dihina, dizolimi oleh orang lain. Lah kalian baru disebut Habib palsu aja marah-marah, sampai itu sendal nempel ke pipi, ikan kurang ajar.
Makanya bro, kalau ngaji itu yang benar. Kalau memahami Al-Quran itu yang benar, pakai otak, pakai otak. Jadi nggak kelihatan gobloknya, nggak kelihatan tololnya. Aneh kalau ada seorang Habib ingin dimuliakan, sementara akhlaknya brengsek. Belajar lagi bro. Bagi saya nggak ada itu S1, S2, S3 nggak ada. Awak nggak lihat S1, S2, S3, S4, S-teler, S-goyobot, enggak. Yang Allah lihat adalah ketakwaan. Yang Allah lihat kebaikan hati. Yang Allah lihat kebaikan pemikiran. Yang Allah lihat kebaikan lisan. Yang Allah lihat kebaikan perbuatan. Justru Habib-Habib yang akhlaknya brengsek ini membuat Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW menangis. Membuat Allah menangis. Mudah-mudahan Habib yang tersesat ini bisa kembali kepada jalan yang benar. Wa nikum bainahum bima anzalallahu la tataju ahwa. Putuskanlah perkara di antara manusia menurut apa-apa yang sudah diturunkan Allah. Jangan memakai hawa nafsu. Perintahnya sudah jelas, jangan pakai hawa nafsu. Kalau kalian ustadz, ulama, kiai, ajengan, habaib memutuskan suatu perkara dengan hawa nafsu, maka kalian bukan pengikut Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, bukan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi para pengikut dan hamba iblis laknatullah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.